rambutmu, kemudian engkau basahi seluruh tubuhmu, maka engkau telah suci. Hadis ini dalam perintah Rasulullah SAW ini Nabi tidak memberikan tafsil, tidak memberikan perincian apakah rambutnya Ummu Salamah tebal atau tidak. Namun beliau mengatakan cukup disiram 3 kali. Karenanya pendapat yang lebih rajih, bila air itu telah bisa disampaikan sampai ke pangkal-pangkal rambut, yaitu dengan cara disela-sela dengan tangan, jangan jari jemari, kemudian ia siram 3 kali, itu sudah cukup, walaupun ujung ada sebagian rambutnya yang tidak terbasahi, karena yang dianggap yang harus dibasuh ialah pangkalnya dan bukan ujungnya. Yang harus dibasahi itu adalah pangkalnya dan bukan ujungnya. Taib. Di sini Syekh Abu Syuja mengatakan wal basyarah, dan juga kulit. Nanti akan disebutkan bahwa di antara adab, di antara sunnah mandi janabah ialah takhlil, dan itu sudah kita bahas dalam wudu. Hal ini juga berlaku pada mandi janabah. Bagi orang yang antara sela-sela jarinya, di belakang telinganya, di lipatan pahanya, atau di lipatan pantatnya. Bagi orang yang gemuk, lipatan pantatnya tebal. Bila dia yakin bahwa air tidak akan mengenai bagian lipatan paha, lipatan pantatnya, atau sela-sela jarinya, kecuali dengan di sela-sela, maka ia wajib menyela-nyela atau menyampaikan air ke tempat tersebut. Karena di sini mengatakan isalul ma, benar-benar air itu telah membasahi al-basyarah, seluruh kulit kita. Karenanya waspada tatkala mandi, ingat di bagian telinga ini seringkali ada bagian kulit yang berlipat, ada bagian kulit yang tertutup. Maka harus dicek apakah benar-benar telah terkena air atau tidak. Bagi yang gemuk mungkin di bagian lengannya ada lipatan, di pahanya ada lipatan. Ini harus diingat, benar-benar harus diyakinkan bahwasanya air itu betul-betul mengenai seluruh tubuh, mengenai seluruh kulit kita. Dan bila ini telah terwujud, telah tercapai, telah kita lakukan, maka mandi janabah telah selesai. Ini mandi janabah yang minimal, paling sedikit. Ikhwani wa ahibbai, berbicara tentang mandi janabah, ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Bila sekarang dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat, ketika antum masih hidup, antum mampu mandi sendiri, mampu mandi sendiri, dan mampu mandi dengan sempurna. Namun ingat, suatu saat ada satu mujibatul ghusl, satu poin, satu hal yang mengharuskan anda mandi janabah, namun anda tidak bisa mandi sendiri, yaitu al-maut. Suatu saat sebagaimana anda mandi sekarang ini, suatu saat akan dimandikan oleh orang lain. Karenanya mandi janabah ini merupakan isyar, peringatan bagi kita, teguran bagi kita, tambih bahwa suatu saat engkau akan diperlakukan seperti ini. Namun yang perlu lakukan adalah orang lain. Engkau dalam keadaan tidak berdaya. Sudahkah antum ikhwan wa ahibbai, sebagaimana sekarang antum memiliki semangat untuk izalatul hadath dan izalatul al-khabath, membersihkan kotoran, najis, dan izalatul hadath dari diri antum? Sudahkah antum berpikir, apalah artinya mandi yang dilakukan oleh orang karena itu tidak saya niatkan? Itu hanya menggugurkan kewajiban orang lain. Namun saya, hadas yang ada melekat dalam diri saya, apakah bisa sirna atau tidak? Najas, noda yang melekat dalam diri saya, apakah bisa hilang dengan mandi tersebut? Terutama hadas dan najas yang maknawi. Tatkala antum mandi, ingatlah suatu saat akan dimandikan. Karenanya mandi janabah ini seyogyanya mengingatkan kita, menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa ini adalah tambih. Suatu saat nanti ajal akan menjemput, dan suatu saat nanti bila tiba saatnya anda wajib mandi namun anda tidak kuasa mandi sendiri,
Anda akan dimandikan oleh orang lain. Sudahkah antum? Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah mandi janabah yang selama ini kita lakukan mengingatkan kita akan mandi yang satu ini? Mandi bukan karena janabah, bukan karena kita berhubungan suami istri, bukan karena kita haid atau nifas, namun karena roh meninggalkan kita. Roh telah dicabut. Sudahkah kita mengingat kondisi seperti itu? Apa dan bagaimana perasaan antum? Bila suatu saat antum dibolak-balik oleh orang lain dan dimandikan, antum diwudukan, antum dimandikan, kemudian antum dikafani. Ini mandi yang pasti akan kita lakukan. Kita mau atau tidak, kita ingin atau tidak, kita suka atau tidak, pasti kita akan mandi ini. Kita akan mengalami di mana kita mandi namun dimandikan oleh orang. Sudahkah kita membersihkan diri kita? Ini tambih yang saya rasa penting untuk diingat, sehingga benar-benar tatkala kita mandi janabah, kita suci secara lahir dan batin kita pun turut tersucikan dengan ihsanun niyah, dengan menghadirkan niat semacam ini, dengan kita menjadikan mandi janabah kita ini sebagai tambih bahwasanya suatu saat kita akan mandi. Sehingga mandi yang lahir ini, sekarang yang kita lakukan mandi janabah ini mampu membersihkan diri kita bukan dari lahir saja, namun hadas yang batin, najas yang batin pun turut kita bersihkan. Namun kalau kita mandi hanya sekedar mandi biur, hanya membasahi badan, namun kita tidak kunjung ingat, kita tidak ada semangat, hati kita tidak terketuk untuk membersihkan, untuk turut mandi, maka yang suci hanya lahir kita, batin kita tetap bisa saja batin kita tetap najis, bisa saja batin kita tetap hadas. Betapa banyak, betapa sering kita menodai batin kita, menodai jiwa kita dengan maksiat, dengan hadas yang maknawi, dengan najis yang maknawi. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan ini menambah iman kita dan mewariskan kepada kita ilmu yang nafi' serta amal yang saleh. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.